Demi menjaga demokrasi, TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Amin terus menggaungkan dugaan kecurangan pemilu yang sistematis. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung bersama dengan Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik, Tim Hukum Nasional Amin Zaid Musafi, dan kami juga sudah mengundang dari TKN Prabowo Gibran, namun hingga kini belum ada respon dari mereka. Saya langsung sapa Pak Raufik. Pak Zaid, selamat malam. Assalamualaikum. Malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pertama ke Pak Raufik terlebih dahulu. Pak Raufik, kalau dari Anda melihat apa yang terjadi dalam beberapa hari ini, sejak pemungutan suara hingga beberapa hari ini, data yang masuk ke aplikasi Sirekap milik KPU, apakah betul ada indikasi kecurangan? Ya, kalau kita melihat perkembangan ya dari berbagai macam laporan ya, baik secara langsung maupun tak langsung, memang kecurangan-kecurangan yang terjadi di daerah itu begitu sangat nampak, dan ada satu hal yang memang cukup mengagetkan, bahwa kecurangan itu biasanya terjadi setelah pemilu, tetapi ini terjadi sebelum pemilu. Kecurangan itu kita bisa melihat bahwa perimbangan suara dalam konteks ini, misalkan Mas Ganjar di Jawa Tengah misalkan, yang suaranya mayoritas dalam konteks kepartaian. Bagaimanapun Jawa Tengah itu adalah lumbung merah, tetapi satu keanehan presiden yang dicalonkan oleh PDIP atau Partai Perindo itu tidak mendapatkan suara yang signifikan. Begitu juga terjadi di Bali dan Sulawesi Tengah. Ini adalah bagian dari sebuah anomali yang menurut saya ini penting diinvestigasi. Yang kedua, dari Sirekap yang beberapa hari ini kita lihat banyak sekali problem, dan itu diakui oleh penyelenggara bahwa ada kesalahan-kesalahan. Menurut saya ini bisa menimbulkan spekulasi-spekulasi yang sangat luar biasa dari masyarakat, menimbulkan sebuah tanggapan yang negatif bahwa pemilu yang seharusnya jujur dan adil itu tidak kelihatan nampak di situ. Bagaimanapun itu adalah sebuah sistem yang diciptakan oleh KPU, tetapi kita juga tidak bisa melihat kebenaran dalam konteks yang sesungguhnya. Betul bahwa Sirekap itu adalah sebuah sistem yang dipakai untuk data yang dari TPS-TPS secara langsung. Tetapi tadi kita bisa melihat bahwa ada buffering, ada kendala koneksi, ada kendala SDM, ada segala macam. Ini juga membuat masyarakat juga semakin ragu. Pemilu itu buat saya bukan soal angka-angka, tetapi pemilu itu juga soal legitimasi. Jadi saya juga termasuk orang yang tidak menerima, misalkan ya biarlah ini hasil pemilu ini kita terima, kita tata demokrasi ke depan 5 tahun kita akan menjadi lebih baik. Menurut saya itu tidak, karena itu akan terulang setiap peristiwa 5 tahun mendatang, dan itu merugikan. Dan menurut saya peristiwa ini penting, perlu ada uji forensik di sistem IT ini, karena ini menimbulkan sebuah kesimpang siuran informasi. Dan saya memberikan rekomendasi kalau misalkan itu tidak siap, ya lebih baik di take down, karena masyarakat biar juga tidak terpecah belah dalam konteks pemahaman mereka melihat hasil. Oke, yang di take down ini aplikasi Sirekapnya, Pak Raufik? Ya, karena validitasnya tidak bisa dibuktikan bahwa Sirekap ini bisa memberikan sajian data yang benar. Kan kalau kita lihat dari perhitungan-perhitungan yang ada, misalkan kita melihat dalam konteks kepartaian ya, misalkan dalam suara di dapil tertentu misalkan, itu suara keseluruhannya 51.000, tetapi ketika dijumlahkan dari seluruh caleg menjadi 100.000. Jadi ini tidak ada validasi yang ditunjukkan oleh sistem ini. Kalau seperti ini kenapa harus diteruskan? Karena ini tentu akan merugikan penilaian masyarakat, dan konflik itu bisa terjadi baik secara internal maupun secara eksternal. Dan asumsi bahwa pemilu ini
jujur dan adil itu Baik. menjadi terkoreksi bahwa Baik. itu tidak bisa dibuktikan. Oke, baik. Jadi pada akhirnya begini, ini yang akan membuka ruang untuk melakukan segala upaya agar yang kuat terus merangsek agar tetap sesuai dengan apa yang ada di Quickcon, tetapi kepada si lemah juga tidak berdaya untuk melawan kekuatan itu. Jadi ruang untuk membuat perhitungan ini trust publik itu menjadi sangat minim sekali. Oke, baik. Saya ke Pak Zaid. Pak Zaid, Anda setuju bahwa ada masalah di aplikasi Sirekap ini? Kemudian kalau ada masalah, apa rekomendasi Anda? Gini, bahwasanya Sirekap itu bermasalah, iya. Tapi yang perlu diingat, Sirekap ini hanyalah salah satu problem, ya salah satu puncak gunung es dari sekian banyak problem permasalahan di pemilu, khususnya dalam proses penghitungan atau proses permasalahan pemilu di hari H. Kita nih masih banyak lagi problem-problem yang lain selain masalah Sirekap. Kalau kami sampaikan, ya berkali-kali kami dari tim hukum Amin ini, kami dari bulan Desember, bulan Februari awal, sebelum pencoblosan, kami sudah minta audit forensik kepada KPU. Audit ini dilakukan oleh auditor independen dan melibatkan perwakilan auditor dari 01, 02, dan 03. Tapi di sisi lain yang harus kita ingat, kita jangan terfokus hanya sebatas membahas Sirekapnya. Bahwa problem-problem pada saat hari pencoblosan itu tidak cuma tentang Sirekap yang terjadi pada sore hari dan malam hari dan ke hari keduanya. Tapi dari serangan Fajar, H-1, bagaimana penggunaan atau dugaan intimidasi, dugaan penggunaan aparat-aparat desa, dugaan bagaimana money politik bermain, dugaan bagaimana penyebaran bansos, itu jangan kita lupakan. Ini juga harus didalami sama teman-teman media semuanya. Jadi tidak semata-mata tentang Sirekap saja yang bermasalah. Bahwasanya Sirekap masalah, iya itu hanya salah satu dari puncak gunung es menurut kami. Bahwasanya itu harus dibenarin, itu iya, tapi posisi sekarang karena masyarakat sudah menganggap ada dugaan pelanggaran atau sampai berstatement masyarakat mengatakan pemilu itu curang, ya KPU harus bisa membuktikan bahwasanya memang sistem audit sistem IT KPU ini bermasalahnya tidak menggelembungkan suara. Kita juga bisa kalau kita perhatikan, seharusnya kalau memang bicara sistem IT itu kan bisa dikunci ya, bisa di lock ya kan. Kenapa angkanya itu kalau masing-masing TPS itu cuma 300, kenapa nggak di lock angka itu 300? Kenapa bisa sampai ratusan ribu? Kenapa bisa sampai lebih dari 300? Nah, tapi balik lagi kami ingatkan agar teman-teman media juga memperhatikan bahwa ada dugaan-dugaan pelanggaran yang lain di hari H, selain daripada masalah Sirekap. Sirekap hanya salah satunya aja lah. Kita terima pengaduan itu ratusan ribu. Dalam memverifikasi laporan-laporan itu juga pola-polanya ini yang paling banyak adalah intimidasi, dugaan intimidasi dengan menggunakan bansos dan politisasi menggunakan bansos. Ada juga serangan pajak, ada juga money politik, ya kan? Yang ini tidak bisa dielakkan. Masyarakat yang di bawah selaku penerima nafkah harian, ya kan, yang kita terima aduannya, tentunya kami masih verifikasi lagi ya. Yang kami terima aduannya itu menyatakan, loh Pak, kami ini hanya penerima nafkah harian, ini ada rezeki kami di depan mata, hanya sebatas masalah pemilihan, apa masalahnya? Ya kita ya nggak bisa. Kita juga dalam menyikapi itu kita akan memverifikasi tentunya apakah benar ada kejadian itu. Tapi balik lagi kami tegaskan dari tim hukum nasional Amin, Sirekap itu hanya salah satu, itu bagian dari puncak gunung es aja lah. Gitu. Problem yang lain di hari H, kecurangan itu banyak, polanya sangat masif gitu. Oke, baik. Problem yang lain banyak, nanti kita breakdown satu persatu usai jeda. Pak Raufik, Pak Zaid, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kami akan lanjutkan dialog usai jeda berikut. Tetaplah di iNewsroom.